Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya pertama. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan benih padi unggul bersertifikat dengan mata kuliah media penyuluhan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan benih padi unggul yang bisa diterapkan di masyarakat yang akan datang nanti. Slide selanjutnya. Di sini ada beberapa tujuan kegiatan yang akan dicapai dalam melaksanakan penggunaan benih padi unggul yang bersertifikat yang dapat diterapkan oleh penyuluh, begitu penggunaan, perawatan, dan menggunakan benih unggul. Di sini kita melakukan materi penggunaan yang akan ditujukan kepada padi unggul yang bersertifikat. Tujuan menggunakan benih agar petani bertujuan untuk menggunakan benih padi bersertifikat supaya tersedia secara kontinu atau berseimbang bagi petani. Selanjutnya pencapaian yang diterapkan oleh masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan petani dalam penggunaan benih unggul yang bersertifikat ini. Selanjutnya kita masuk ke jangkauan media. Pelaku utama yaitu petani dan kelompok tani yang ada di masyarakat dalam menggunakan media penyuluhan pertanian ini. Karakteristik media berupa brosur dan video yang menerapkan penggunaan benih unggul. Besaran biaya dan sasaran pendukung, biaya cetak, label, penyediaan dan infokus atau situasional. Penggunaan media terpadu menyebarkan brosur pada pelaku utama dan pemutar video terhadap pelaku utama dengan harapan adanya respon dan penyebaran informasi secara masif dan merata. Di sini media yang saya gunakan yaitu brosur, juga video. Itu akan saya tunjukkan di slide berikutnya nanti. Adapun tahap-tahap adopsi inovasi sasaran, terutama sadarnya petani manfaat data penggunaan benih unggul bersertifikat. Selanjutnya minat atau kemauan masyarakat dalam penggunaan menerapkan penggunaan benih unggul yang bersertifikat ini. Selanjutnya mencoba, mau atau tidak mau, masyarakat harus mencoba penggunaan benih unggul yang bersertifikat ini, dikarenakan kita akan mencapai yang kita tujukan untuk penggunaan benih unggul yang bersertifikat ini. Selanjutnya mau menerapkan penggunaan benih unggul ini, karena benih unggul yang sudah bersertifikat ini sudah terjamin dan sudah penggunaannya sudah stabil. Selanjutnya kita di sini lembar pengesahan menyuluh atau disingkat dengan LPM. Dengan masuk LPM ini kita mengambil judul penggunaan benih padi unggul yang bersertifikat. Di sini itu judul yang saya buat. Tujuannya petani belum semua memakai benih padi unggul yang bersertifikat.
Nah, metode yang diterapkan yaitu ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Medianya menggunakan video dan brosur. Waktu yang diterapkan yaitu 60 menit. Alat bantu laptop, fokus, dan alat tulis. Di sini juga ada uraian kegiatan yang harus diterapkan. Oke, selanjutnya sinopsis. Sinopsis ini rangkaian atau yang dimaksud rangkaian yang terdapat pada penggunaan benih padi unggul bersertifikat di daerah masyarakat yang akan nantinya masyarakat ini menggunakan benih unggul, walaupun masyarakat tidak semuanya memakai benih unggul tersebut. Nah, ini termasuk matrik program penyuluhan pertanian. Keadaan sekarang petani yang memakai benih unggul bersertifikat sesuai anjuran sebanyak 26 orang dari 65 orang, sekitar 40%. Tujuannya petani yang mau memakai benih unggul bersertifikat sesuai anjuran. Masalahnya petani yang belum memakai benih unggul bersertifikat sesuai anjuran. Ini kegiatannya materi penggunaan benih unggul, metodenya ceramah, lokasi di Poktan. Mungkin ini kegiatannya. Oke, selanjutnya sini terdapat video yang mana saya bilang tadi bahwasanya media yang penyuluhan menggunakan video. Pembangunan subsektor tanaman pangan dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas, mutu, dan keragaman produksi tanaman pangan, serta meningkatkan pendapatan petani. Pembangunan subsektor tanaman pangan ke depan dihadapkan pada tantangan yang cukup kompleks, di antaranya kebutuhan pangan yang terus meningkat sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk, alih fungsi lahan produktif ke non-produktif, tuntutan konsumen terhadap mutu produk, persaingan pasar yang semakin ketat, serta perubahan lingkungan strategis lainnya yang akan berpengaruh terhadap pembangunan tanaman pangan. Dalam rangka terjaminnya ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan, serta tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan pendapatan petani, dikembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya kelembagaan dan budaya lokal. Untuk memperkuat ketahanan pangan dan pendapatan petani, diupayakan pengelolaan usaha tani berwawasan agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, dan dilakukan secara berkesinambungan, salah satunya penggunaan benih bersertifikat. Pusat Inovasi Agroteknologi PIAT UGM melalui pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis pemanfaatan hasil penelitian dan penerapan teknologi tepat guna, bekerja sama menggandeng para kelompok tani yang berada di wilayah sekitar daerah istimewa Yogyakarta sebagai mitra penangkar benih padi bersertifikat. Salah satunya adalah kelompok tani kembang yang berada di Desa Madorejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, DIY. Pada lahan seluas 5.000 meter persegi ini, petani binaan Pusat Inovasi Agroteknologi atau PIAT UGM menangkarkan padi varietas Ciherang. Melalui program ini pula, PIAT UGM mengajak petani untuk belajar budidaya padi sertifikasi secara benar dan tepat, yaitu benar secara administrasi pengurusan sebagai syarat sertifikasi benih padi maupun ketepatan dalam budidaya padi yang melingkupi cara budidaya, pemupukan, pengendalian HPT, sampai dengan perlakuan terhadap benih padi yang siap mendapatkan label ungu yang telah dikeluarkan oleh BPSB DIY dan siap disalurkan kepada konsumen. Melalui program pemberdayaan ini,
Diharapkan, kebutuhan akan benih padi berkualitas dapat disediakan secara mandiri oleh para petani binaan. Melalui program ini pula, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dari segi ekonomi. Gabah padi yang dihasilkan sebagai benih label ungu tentunya memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding dengan gabah untuk konsumsi. Harapan ke depannya, agar kesejahteraan petani Indonesia semakin meningkat seiring dengan penggunaan teknologi tepat guna di bidang pertanian. Sekilas pengembangan atau benih padi yang bersertifikat itu salah satu contoh untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan benih unggul yang bersertifikat yang akan datang nanti, karena benih unggul ini banyak manfaatnya bagi masyarakat. Selanjutnya, ini media cetak brosur, ini bagian cover depannya, cover belakangnya. Penggunaan benih padi unggul bersertifikat untuk kelengkapan petani yang akan datang. Nah, ini penggunaan benih ini yang sangat bermanfaat untuk masyarakat nantinya, karena meningkatkan kualitas dan produktivitas pada masyarakat. Ya. Nah, di sini materinya penggunaan benih unggul bersertifikat menggunakan media video dan media cetak brosur. Ini juga bisa nanti dibagikan waktu penyuluhan pertanian lanjutan. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.